Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Janma Meta Tarigan, NIM 200127024 dengan program studi Teknik Informatika, di mana di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Peramalan atau Forecasting Jumlah Kunjungan Pasien di Klinik Kasih Ibu menggunakan metode Week Moving Average dengan dosen pembimbing Bapak Jijon Rapita Segala MKom. Latar belakang penelitian. Penggunaan teknologi di berbagai bidang memberikan banyak pengaruh positif untuk masyarakat luas. Salah satunya adalah teknologi dalam bidang kesehatan. Perkembangan teknologi di bidang industri kesehatan bertujuan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga kesehatan masyarakat semakin membaik. Saat ini pihak klinik Kasih Ibu sering mengalami kesulitan dalam melakukan persiapan dan perencanaan dikarenakan jumlah pasien yang berkunjung ke klinik tidak menentu, di mana klinik Kasih Ibu juga melakukan pengisian secara manual terhadap data-data pasien yang berkunjung. Ketidakpastian jumlah kunjungan pasien di masa yang akan datang menyebabkan pihak klinik kesulitan untuk memprediksi jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Kurangnya ketersediaan sumber daya yang berakibat tidak terpenuhinya pelayanan terhadap pasien, sedangkan kelebihan sumber daya berakibat kerugian bagi pihak klinik. Rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hasil peramalan jumlah kunjungan pasien di klinik menggunakan metode Week Moving Average. 2. Bagaimana menerapkan metode Week Moving Average dalam peramalan jumlah kunjungan pasien. 3. Mengapa sistem metode Week Moving Average perlu dibangun untuk klinik Kasih Ibu? Batasan masalah. 1. Metode yang digunakan adalah Week Moving Average. 2. Data yang digunakan berasal dari data pasien yang berkunjung di klinik Kasih Ibu. 3. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan 1. Mendapatkan hasil peramalan jumlah kunjungan pasien di klinik menggunakan metode Week Moving Average. 2. Menerapkan metode Week Moving Average dalam sistem peramalan jumlah kunjungan pasien yang akan dibuat. 3. Memberikan kemudahan dalam mengolah dan memprediksi data kunjungan pasien bagi pihak klinik. Manfaat 1. Untuk penulis, meningkatkan serta memperdalam pengetahuan mengenai mekanisme dari Week Moving Average. 2. Untuk pengembangan ilmu, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa tentang Week Moving Average. 3. Bagi klinik, memudahkan mengetahui prediksi jumlah pasien yang berkunjung ke klinik. Landasan teori. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Rizky Amalia 2018 dalam Hermawati 2013, data mining adalah teknik atau siklus yang memanfaatkan satu atau di sisi lain lebih banyak metode pembelajaran PC atau AI untuk dibedah secara terlebih lagi mengekstrasi informasi atau pengetahuan secara alami. Upaya untuk menilai dampak dari keadaan dan kondisi umum pada kemajuan masa depan yang disebut memperkirakan atau forecasting menurut Alfarisi 2017. Week Moving Average yaitu metode ini sama dengan rata-rata bergerak, tetapi nilai terbaru dalam deret berkala diberikan bobot lebih besar untuk menghitung peramalan menurut Alfarisi 2017. MAD atau Mean Absolute Deviation mengukur ketepatan ramalan dengan merata-rata kesalahan dugaan, nilai absolut masing-masing kesalahan. MAD berguna ketika mengukur kesalahan ramalan dalam unit yang sama sebagai deret asli menurut Christine dan Sofian 2015. MSE atau Mean Square Error digunakan untuk mengevaluasi suatu metode peramalan. Hasil dari kesalahan akan dikuadratkan. MSE merupakan rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan diamati menurut Christine dan Sofian 2015. Metode penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data dan informasi, kemudian menganalisis data, kemudian menerapkan metode Week Moving Average, kemudian merancang dan membuat sistem, kemudian menguji hasil dan selesai.
Analisa data. Pemberian bobot untuk model rata-rata bergerak 3 bulan terbobot. Weight moving average 3 bulan sebagai berikut. Periode bulan, 1 bulan periode yang lalu diberi koefisien pembobot 3, 2 bulan periode yang lalu diberi koefisien pembobot 2, 3 bulan periode yang lalu diberi koefisien pembobot 1. Maka jumlah koefisien pembobotnya adalah 6. Berikut adalah data kunjungan pasien di klinik kasih ibu dimulai dari bulan Januari 2019 hingga Desember 2020. Data dan perhitungan. Data yang diambil satu peramalan yaitu peramalan kunjungan pasien di bulan Januari 2021 yaitu dengan cara mengambil sampel data dari 3 bulan ke belakang yaitu bulan Desember, November, dan Oktober 2020. Weight moving average sama dengan sigma 3 dikali A1 ditambah 2 dikali A2 ditambah 1 dikali A3 dibagi sigma 6. WMA sama dengan DT dikali bobot dibagi sigma bobot. WMA sama dengan 122 dikali 3 ditambah 115 dikali 2 ditambah 127 dikali 1 dibagi 6. Maka hasilnya adalah 120,5. Berikut ini adalah tabel perhitungan WMA dimulai dari April 2019 hingga Januari 2021. Berikut rumus perhitungan rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan diamati. MSE sama dengan sigma AT dikurang FT kuadrat dibagi N dengan keterangan AT nilai aktual permintaan, FT nilai hasil peramalan, N banyak data. MSE sama dengan sigma ET kuadrat dibagi N. MSE sama dengan 25.052,28 dibagi 21 sama dengan 1192,966. Berikut ini adalah tabel perhitungan MSE dan hasilnya. Rumus MAD atau mean absolute deviation mengukur ketepatan ramalan dengan merata-rata kesalahan dugaan atau nilai absolut masing-masing kesalahan sebagai berikut. MAD sama dengan sigma absolut dari forecast error dibagi N. MAD sama dengan 883,5016 dibagi 21 sama dengan 42,07151. Berikut ini adalah tabel perhitungan MAD dan hasilnya. Implementasi sistem. Pertama-tama kita masuk ke menu login. Kemudian isi username dan password. Maka kita akan masuk ke menu utama. Di mana menu utama terdapat ada menu dashboard, data admin, data kunjungan, hitung, dan hasil WMA. Kemudian kita masuk ke menu user, di mana menu user ini berfungsi untuk menambah user baru. Jadi jika ingin menambah user baru, tinggal menekan tombol tambah. Dan jika ingin menghapus atau mengedit, silahkan klik tombol edit dan hapus. Kemudian kita masuk ke menu jumlah kunjungan, di mana di sini user dapat menambahkan jumlah kunjungan pasien setiap bulannya. Jika ingin menambah, silahkan klik tombol tambah, dan jika ingin mengedit dan hapus, silahkan klik menu edit dan hapus. Kemudian kita masuk ke menu perhitungan, di mana di sini untuk memulai perhitungan kita harus terlebih dahulu memilih bulan yang ingin diramalkan, begitu juga dengan tahun yang ingin diramalkan. Kemudian pilih menu proses. Setelah diproses, maka hasilnya akan masuk ke menu hasil WMA, di mana ini adalah tampilan hasil WMA yang pernah dihitung sebelumnya. Kemudian di sini juga ada menu hapus dan menu cetak. Jika ingin mencetak, silahkan klik cetak. Kemudian berikut ini adalah hasil cetak laporan.
Kesimpulan dan saran. 1. Berdasarkan hasil peramalan jumlah kunjungan pasien di Klinik Kasih Ibu Jaharun B, Kecamatan Galang pada bulan Januari 2021 menggunakan metode Wake Moving Average, diperoleh nilai peramalan WMA sebesar 120,5, nilai peramalan MSE sebesar 1192,966, dan nilai peramalan MAD sebesar 883,5016. 2. Penerapan metode Wake Moving Average pada peramalan jumlah kunjungan pasien, yaitu dengan merata-ratakan jumlah kunjungan pasien menggunakan data 3 bulanan ke belakang, kemudian diberi bobot pada setiap periodenya. 3. Klinik Kasih Ibu belum menggunakan sarana atau media pengolahan data yang efisien dan efektif, dikarenakan klinik masih menggunakan sistem lama, yaitu pencatatan data pasien secara manual. Saran. 1. Sistem peramalan metode Wake Moving Average memiliki beberapa metode yang serupa seperti Single Moving Average dan Single Exponential Smoothing, sehingga diharapkan adanya pengembangan dan penyempurnaan sistem yang lebih baik lagi di masa depan. 2. Untuk mengantisipasi jika jumlah kunjungan pasien yang mengalami peningkatan, maka pihak klinik diharapkan untuk mempersiapkan sumber daya seperti menambah jumlah perawat, obat, dan sarana-prasarana pendukung kesehatan lainnya, sehingga proses kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan maksimal. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.